from the jaws of victory. This time they have game with a nod to the likes of Jurgen. لين تسير يا الفيل يرجع بالتري 1-0 رودريغو. Pep Guardiola tinggalkan Man City jika kalah dari Inter Milan. Dini hari nanti Pep Guardiola akan berusaha meraih trofi Liga Champions ketiga dalam karir melatihnya. Jika Manchester City gagal juara, Guardiola diduga akan cabut. Sebelum ini sudah 2 kali Guardiola meraih si kuping besar sebagai pelatih, yaitu di musim 2008-2009 dan 2010-2011 semasa menangani Barcelona. Setelah itu Guardiola sempat pula ke final Liga Champions dengan Man City pada 2021. Tapi harus rela tunduk dari rival sesama klub Inggris, Chelsea. Di Istanbul, Minggu 11 Juni dini hari waktu Indonesia Barat nanti, Pep Guardiola kembali tiba di final Liga Champions bersama Man City. Ada Inter Milan yang akan dihadapi. Menjelang final Liga Champions Man City versus Inter Milan, Sidorf membahas imbasnya terhadap masa depan Pep Guardiola. Apakah Guardiola akan mencari tantangan baru jika juara dini hari nanti? Aku pikir tidak, katanya kepada Sport Bible usai diumumkan sebagai duta McDelivery. Aku pikir ia malah ingin lanjut karena itu berarti bahwa musim depan ia bisa memenanginya lagi. Secara umum kita sudah melihat tim juara lantas mengulangi pencapaian dengan ke final lagi. Di sisi lain, sosok yang semasa bermain pernah 4 kali juara Liga Champions dengan 3 tim berbeda itu justru percaya Pep Guardiola bakal berpikir untuk pergi jika kekalahan di final kembali dialami Man City. Siklus Eropa bagi City sudah mulai berjalan. Mereka cuma belum mengonversinya saja, ujarnya. Jadi memakai gambaran itu bisa jadi ia akan memilih untuk berpikir, oke, ini momen buatku pergi untuk membiarkan orang lain masuk, tambah Sidorf. Laga Super Big Match final Liga Champions baru saja selesai. Malam tadi mempertemukan Manchester City versus Inter Milan. Berikut cuplikan pertandingannya, selamat menyaksikan. Guardiola sebut satu pemain Inter Milan paling berbahaya. Menjelang final Liga Champions 2022-2023, Pep Guardiola menyebut satu pemain Inter Milan yang paling berbahaya. Pep Guardiola mengeluarkan komentar menarik menjelang laga melawan Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 yang akan berlangsung di Stadion Olimpiade Atatürk Istanbul, Turki, Sabtu 10 Juni 2023 waktu setempat atau Minggu pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dalam komentarnya, Guardiola menyebut satu pemain Inter Milan yang menurutnya paling berbahaya. Pemain tersebut ialah kiper Inter Milan, Andre Onana.
Guardiola menyebut Onana sebagai pemain paling berbahaya dari Nerazzurri karena punya kemampuan membangun serangan yang amat baik dari belakang. Onana adalah penjaga gawang yang luar biasa dalam hal membangun serangan dari belakang. Sungguh sangat bagus dan berbahaya, kata Pep Guardiola dikutip bolasport.com dari Metro. Mantan pelatih Barcelona itu kemudian juga memuji kualitas Alessandro Bastoni. Lewat pujiannya, Guardiola mengatakan bahwa Bastoni merupakan bek yang luar biasa di sisi kiri Inter Milan. Semua proses yang mereka lakukan dengan Bastoni di sisi kiri khususnya luar biasa. Kualitasnya untuk terhubung dengan para striker, kemampuan untuk memberikan umpan ekstra. Dengan bola, coba serang. Sulit melawan 5 bek. Kami mencoba mencari solusi agar lebih efektif, ucap Guardiola menambahkan. Bagi Guardiola, laga melawan Inter Milan di laga puncak Liga Champions bakal menjadi kesempatannya untuk menyudahi kemarau trofi di kompetisi paling bergengsi di benua Eropa itu. Road to Istanbul, Manchester City produktif dan tak pernah kalah. Manchester City melaju ke final Liga Champions musim ini dengan cara yang fantastis. Mulai dari penyisihan grup hingga semifinal, mereka tak sekalipun menelan kekalahan. Bahkan cukup sering menang telak atas lawan-lawannya. Tergabung dalam grup G bersama Borussia Dortmund, Copenhagen, dan Sevilla, Man City meraih 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Mereka mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Dan finish di puncak klasemen dengan torehan 14 poin. Begitu masuk fase gugur, lawan yang dihadapi mulai semakin sulit. Namun rupanya tak ada yang sanggup menghentikan laju Man City. RB Leipzig menjadi korban pertama yang digulung dengan agregat 8-1. Pada leg kedua, Erling Haaland dan kawan-kawan menang telak 7-0. Bayern Munich yang mereka hadapi di perempat final juga secara mengejutkan gagal memberikan perlawanan sengit. Dairoten kalah telak 0-3 di leg pertama dan hanya bermain imbang 1-1 di leg kedua, membuat mereka tersingkir dengan agregat 1-4. Namun yang paling fantastis adalah saat Man City melibas Real Madrid dengan agregat 5-1. Mereka hampir kalah di leg pertama sebelum berhasil memaksakan hasil imbang 1-1. Namun berbalik menjadi ganas di leg kedua untuk membungkam Los Blancos 4-0. Total dari 12 laga menuju final, Man City mencetak 7 kemenangan dan 5 hasil imbang. Mereka juga mengemas 31 gol dan hanya kebobolan 5 kali dari 5 tim berbeda. Haaland menjadi tumpuan dengan torehan 12 gol di turnamen. Disusul Riyad Mahrez, Julian Alvarez, dan Bernardo Silva dengan masing-masing menyumbang 2 gol. Kevin De Bruyne mencetak 2 gol dan 9 gol lainnya dicetak 9 pemain berbeda. Man City akan menghadapi Inter Milan dalam partai final di Istanbul pada Minggu 11 Juni, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Mampukah mereka menutup musim ini dengan hasil sempurna?